ini. Nah, itu dia di sana kayaknya. Pak, permisi, numpang tanya ya. Pak Priyono ada di sana ya? Ya, oke. Baik, makasih Pak. Jambunya bentuknya kayak lonceng. Jambu apa lagi? Halo Pak. Halo Pak. Ya, saya Agan. Bapak? Saya Hari, Pak Rusgiarso. Pak Rusgiarso. Pak Rusgiarso. Iya, Pak. Saya ini keliling-keliling kebun. Saya lihat nih jambunya kok bentuknya kayak lonceng. Ini jambu apa nih Pak? Ini jambu citra Bapak. Jambu citra? Iya, betul. Jambu citra. Kemarin saya lihat nih ada juga jambu dalahari, warnanya merah-merah gini juga. Betul, itu sama atau gimana Pak? Ada perbedaan Pak sebenarnya. Ya. Kalau citra itu agak memanjang, kalau dalahari agak bulat. Agak bulat. Nah, agak bulat. Nah, kalau ini buah citranya seperti ini agak memanjang memang. Iya. Tapi warnanya kurang lebih sama saja. Iya. Nah, kalau yang dalahari dia ada stripnya. Coba saya lihat Pak. Iya. Silakan Pak. Agak Ini berbeda. agak berbeda ya. Tapi tadi saya lihat di pohon sebelah situ ada yang bentuk kayak lonceng itu. Betul Pak. Oh ini nih ya kayak gini nih ya. Nih. Ini boleh saya petik nggak Pak nih? Boleh ini Pak, silakan. Sudah matang apa belum nih ya? Silakan Pak. Ya. Ya. Ini. Silakan. Ini beda ini ya. Ini kan belum maksimal Pak. Belum maksimal, belum maksimal ya. Tapi kalau rasa gimana Pak? Rasa sebenarnya kalau rasa jambu itu kalau yang di Indonesia itu kan sebenarnya ada 9 Pak ya. Yang kira-kira yang agak manis itu ya citra, dalahari, kemudian ada mandu deli. Mandu deli. Ya. Ini citra, jambu citra. Ya. Ini keunggulannya apa sih Pak? Keunggulannya begini Bapak. Kalau jambu citra ini sebenarnya ukurannya ya normal ya, sekitar. Ini saya sambil cicipin ya Pak. Silahkan Bapak. Ini kira-kira beratnya itu sekitar bisa 2 gram per buah. Kalau perawatannya bagus bisa 230 gram. Ini segini aja udah manis banget ya. Waduh. Maaf, nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Segini aja udah manis banget ya Pak. Ya, ini kemudian gini Pak. Ini kan kaya juga vitamin C ya, vitamin A. Ini sebenarnya jambu asli Indonesia. Jambu citra ini? Betul. Yang menemukan itu Dr. Insinyur Reza Pak. Nah, Reza. Kemudian pernah juga jambu ini lari ke Thailand. Nah, di Thailand disebut dengan tongsai. Jambu tongsai? Iya, pemerintah Thailand mengintroduksi dari kita sebenarnya. Kemudian balik lagi ke kita dengan nama jambu Thailand. Padahal jambu citra sebenarnya Pak. Oke. Ya itu kelemahan kita ya. Kadang-kadang kita nggak care dengan apa yang kita milikin. Akhirnya dikakuin sama orang lain. Nah sekarang melalui program-program seperti ini kita akan memperkenalkan nih buah-buah lokal Indonesia ini, ada jambu citra ini ya. Iya, iya. Oke. Potensi ekonominya seperti apa Pak jambu ini? Ini kalau seperti ini Pak, kalau kita tanam seperti katakanlah sebenarnya normalnya kan 7x7 Pak ya cara tanamnya. Tapi di sini rata-rata 5x5. Kalau 5x5 itu berarti 25 1 hektarnya bisa 400 pokok Pak. 400 pokok. Satu hektarnya. 400 pohon ya? Iya, kalau itu 5x5. Kalau 5 di jalan jarak 5 meter kali 5 meter ya ditanamnya. Betul. Jarak harusnya 7x7. 7x7. Idealnya. Iya, 7x7. Tapi 5x5 saya sudah cukup bagus ya. Kemudian kan bisa 3 kali buah Pak panennya. 3 kali buah? Iya, panennya bisa 3 kali dalam 1 tahun. Bulan-bulan apa aja Pak? Kalau bulannya sebenarnya tergantung musim Pak ya. Pengaruh oleh curah hujan juga sebenarnya. Dia sepanjang tahun tetap ada buah? Sebenarnya ada. Cuma ada buah banyak dan tidak gitu aja Pak sebenarnya. Di bulan apa ya ininya puncaknya? Puncaknya itu sebenarnya pas bulan-bulan Desember Pak. Desember? Desember ya, hujan itu justru banyak dia. Cuma kelemahannya kalau hujan itu kadar gulanya rendah. Airnya aja yang banyak? Airnya yang banyak. Jadi kurang manis sebenarnya. Kurang manis? Ya. Oke. Gitu. Kemudian kalau musim hujan itu juga kendalanya biasanya kena lalat buah. Makanya kita bungkus ini diantaranya untuk memperbaiki kualitas Bapak. Baik. Pak, sekilonya berapa ini? Sekilo kalau jambu ini termasuk murah Pak. Sini paling-paling 23.
23.000. Iya. Lah kok murah Iya, 23.000 itu loh. Kalau di pasaran kan begitu, Pak. Kalau di pasaran. Tapi kalau di tingkat petani gini kan tidak seperti itu. Di tingkat petani. Di tingkat petani berapa? Paling-paling 15. 15.000. Iya. Hampir sama dengan jambu-jambu yang lain ya. Iya, kurang lebih. 15.000. Cuma ini kan lebih apa ya, Pak? Renyah ya. Jambu ini lebih renyah. Memasarkan ada kendala nggak, Pak? Kalau pemasaran sebenarnya kan seperti tadi pagi itu udah ramai, Pak ya. Orang-orang datang dari kota. Oh, ini agrowisata nih. Agrowisata. Rencananya tuh mau lari ke sana, Pak ini. Begitu, Agrowisata. jadi Pak, mereka ini. petik langsung bayar di sini. Iya. Dan itu harganya 15.000. 15.000. Dan dia kilo aja, Pak. Tinggal keluar di kilo. Pak, sekarang kan lagi musimnya orang jual lewat media online itu, Pak ya. Iya. Internet gitu ya. Pasarkan. Jadi orang kalau mau beli jambu ini mesen dulu. Ya. Nanti di tanggal sekian baru boleh dipanen, silakan. Itu kan bisa lebih tinggi harganya, Pak. Sementara ini kan pasokan itu kurang, Pak ya. Jadi orang datang aja sudah kita kewalahan. Sebenarnya. Ya. Setiap hari ada orang datang atau Setiap hari, setiap terutama hari aja? libur, Pak ya. Sabtu Minggu itu lebih ramai. Sabtu Minggu. Seperti ini hari Sabtu, mereka akan lebih banyak berkunjung orang dari kota. Rata-rata setiap hari Sabtu dapat uang berapa, Pak? Kalau satu, ini kan tergantung juga, Pak ya. Kalau seperti ini kan kebetulan buahnya juga banyak yang Rontok ya? Iya, banyak yang rontok. Paling-paling ya 600-an dapat lah, Pak, satu hari. Sehari? Iya. Wih, ini di pelosok pulau, di pelosok desa dapat 600.000 sehari. Saya di kota aja belum tentu dapat segitu, Pak. Waduh, ternyata kita tidak boleh memandang remeh tanah di pedalaman dan soal pertanian itu ya, kalau dikerjakan dengan baik maka itu bisa menghidupi ya. Tuh, dan ini tanah gambut, Pak, sebenarnya. Wah, Tanah gambut, Pak. Tanah gambut. oke, lahan gambut. Iya. Berarti ada perlakuan khusus dong Ada, untuk nama Pak, ini? sebenarnya. Pak, saya pengen dong belajar, ditunjukin sama siapa saya bisa tahu dengan lahan gambut. Nanti kalau masalah buatan pupuk, ini kan ada pupuknya, Pak ya. Ya. Pupuknya kita pakai pupuk organik. Ya, Jadi perlakuan pupuk kandang dicampur dengan trichoderma. ya. Trichoderma itu jamur, Pak. Ya. Nanti bisa ke Mas Pri itu, Pak. Mas Pri belajar lahan gambut ya? Oh ya bisa. Belajar Bisa, lahan Bapak, gambut ya? nanti. Ya, Oke, baik. Bisa. Terima kasih, Mari, Pak Giarso. Iya, terima kasih Terima kasih kembali, banyak, Pak. saya pamit. Di mana Mari, Pak Pri itu? Ada, Pak, di ujung. Di ujung sana? Iya, Oke, di ujung, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Mari, Pak, mari. Kita kasih yang patah nanti bubuknya. Sini lagi, Mas. Sini nanti sini. Nah, sedikit aja tak beri. Beri agak tepi juga, nggak apa-apa itu, biar rata. Nah, sini. Ini terakhir. Nah, pelan-pelan aja diratakan. Halo, Mas. Halo, Ya, siap. saya Agan. Oh iya, Dengan Mas Priyono. Mas Priyono. Oke. Aduh, ini rada susah kok saya jalannya, kayak blesek-blesek itu. Iya, ini karena tanah gambut ini bener-bener apa, kayak macam injak kasur kita ya. Iya. Bahkan kalau musim hujan itu kalau kita jalan, jangan sampai salah pilih jalan, bisa terprosok kita satu Oh, ini dengkul makanya gini. dikasih begini nih supaya Iya, orang supaya jalannya kita lewat sini ya. aman, seperti Iya, iya, itu. bener ini, Kak. Oh, kayak di kasur. Iya, ini lahan gambut. Iya, bener-bener lahan gambut, bahkan gambut ombrogen karena ketebalannya sudah di atas 5 meter. Seperti itu. Jadi, berarti di sini tebalnya lahan gambut ini 5 meter ke atas. Iya. Sampai berapa meter dia? Sampai yang belakang itu sampai 7. 7 meter. Yang di depan sendiri yang dekat parit itu 2 meter langsung meningkat ke atas, makin atas bagian makin tinggi. Makin. Mas, katanya lahan gambut itu nggak bisa ditanami. Wah, kata siapa itu? Nah, itu ya yang jadi masalah besar kenapa gambut akan selalu menjadi sumber bencana bagi masyarakat kita. Lihat aja di Riau, di Kalimantan, selalu kebakaran 100% sumbernya pasti di lahan gambut. Iya. Dan fatalnya gambut itu yang sudah menjadi hak milik, bukannya hutan. Yang perlu diketahui bukan hutan, tapi justru di hak milik yang tidak pernah dipakai. Kita contohnya yang daerah-daerah sini mereka lakukan pembakaran pada saat musim kemarau untuk membersihkan lahan dengan alasan efisiensi. Padahal gambut mempunyai potensi yang sangat besar seperti itu. Jadi bisa ditanami.
Amat sangat bisa. Asal kita tahu caranya. Iya, yang pertama cara pengolahan lahannya. Iya. Jadi tanah kita bikin gundukan seperti ini saja, kita cangkul, terus diberi itu maksudnya untuk supaya lahan tidak tergenang, aerasi dan drainasinya juga bagus. Jangan lupa kita berikan pupuk TSP untuk memacu perakaran, terus kita kasih pupuk kandang untuk perbanyak zat organik, pupuk kandang ayam yang terbaik dan Kenapa pupuk kandang ayam yang terbaik? Pupuk kandang ayam itu kadang fosfornya tinggi. Kalau kandungan fosfornya tinggi. Kalau kita kasih pupuk sapi itu kan N-nya yang tinggi, sedangkan di gambut butuh fosfor. Wah, ini pasti Mas Pri ini sarjana pertanian nih ya? Iya, kebetulan kita lulusan Istibar Yogyakarta ya. Oke. Jadi lahan gambut kalau kita tahu cara menanganinya, cara mengolahnya, apa yang dibutuhkan di lahan itu, maka dia bisa ditanami. Ini buktinya ya? Iya. Ini buktinya. Ini baru mulai tanam atau gimana Mas? Iya, ini baru 1 bulan tanam dan dulu memang daunnya aja sedikit, sekarang pertumbuhannya sudah saya pikir jambu ini ya, jambu biji. Ini kristal. Jambu biji ya, jambu kristal. Di belakang tadi saya lihat ada jambu air. Jambu air, alpukat, klengkeng di belakang. Jambu airnya jenis apa itu? Jenis ada jambu citra dan jambu dalhari, unggulan nasional Indonesia juga. Nah, jadi lahan gambut itu perlu diberi, ini kayak ada kapur dolomit bukan ini? Kapur dolomit, TSP, sama pupuk kandang. Sama pupuk kandang, TSP, sama pupuk kandang. Karena itu yang membuat dia kemudian menjadi pH-nya cocok untuk ditanami dengan jenis apapun. pH itu harus 7 Mas? Tidak. Jadi banyak tanaman yang bisa tumbuh dalam keadaan asam walaupun tanpa diberi dolomit sekalipun. Jadi untuk menentukan lahan akan kita tanam varietas yang ada di gambut itu yang pertama harus yang kesesuaian tempat tumbuhnya. Jadi misalnya jenis jambu air seperti yang disebutkan tadi alpukat itu di tanah gambut kita walaupun tanpa dolomit sekalipun itu akan tumbuh dengan baik, subur dan tetap berbuah. Jadi yang adaptabilitasnya bagus di lahan gambut seperti itu. Nah, untuk bisa ditanami itu apa yang pertama kali dilakukan di lahan gambut ini? Yang jelas kalau masih hutan berarti kita harus pembersihan lahan, pembuatan parit. Kalau parit sudah terbuat, otomatis rongga udara terbentuk, bakteri bekerja dan tanah akan jadi subur. Jadi yang penting tidak tergenang kuncinya. Tidak tergenang air, kuncinya tidak tergenang air. Dan ada bakteri-bakteri yang diberikan ke tanah ini sehingga dia bisa mengurai. Itu salah satu kunci keberhasilan di bercocok tanam di lahan gambut juga. Jadi kita sudah bikin pupuk organik di situ, kita siramkan, kita kocorkan 1 bulan sekali dengan bahan E4 dan maksudnya dia untuk bisa mengurai tanah itu tadi? Apa mengurai? Iya, mengurai tanah karena di sini kan banyak sekali zat organiknya ya. Lahan gambut kan memang terbuat jadi zat organik. Jadi itu tidak bisa dimanfaatkan tanaman sekarang, tapi dengan pemberian pupuk organik, ada bakteri, ada jamur bekerja di situ, zat tidak tersedia menjadi tersedia. Zat yang tidak tersedia menjadi tersedia, dibentuk secara alamiah begitu. Dan itulah bisa ditanami. Perlu berapa lama untuk melakukan pengolahan lahan gambut ini sehingga dia siap ditanami? Dari kita dibikin gundukan seperti ini saja cukup waktu kita biarkan, kita kasih pupuk tadi itu 2 minggu ditanam langsung sudah bisa ditanam. Iya, tidak perlu waktu lama juga. Tidak perlu waktu lama. Dan setelah ditanami dia perlu melakukan rutin pemupukan dan pemberian kapur dolomit seperti ini atau TSP? Kalau dolomit kita kasih 3 bulan sekali, juga NPK 3 bulan sekali. Tapi untuk pemberian pupuk kandang 6 bulan sekali sudah cukup. Sudah cukup. Jadi hampir sama dengan lahan-lahan yang lain. Sama saja, tidak ada tanah yang ideal, tidak ada tanah sempurna, tidak. Walaupun di Kalimantan ya, tanah gunung sekalipun pH-nya tetap rendah loh, tetap asam. Jadi perlakuannya sama saja. Sama saja perlakuan. Itu yang sebenarnya perlu diketahui oleh para petani yang bukan dari tamatan sekolahan gitu ya, yang masyarakat biasa, sehingga dia bisa diberikan ini ya. Wah, ini Mas Pri ini mungkin ada teman-temannya mungkin yang sudah berhasil untuk menanami ya jambu kristal, jambu
apa tadi Jambu Citra tadi. Iya, banyak. Nanti kita bisa lihat langsung ke perkebunannya sudah buah, kita bisa mencoba buahnya manis atau tidaknya. Orang imitnya kalau nanam di lahan gambut tidak manis. Nanti kita coba kita buktikan bahwa lahan gambut luar biasa. Luar biasa. Benar-benar manis juga buahnya. Baik. Mas Pri, terima kasih banyak. Ya, Ternyata lahan gambut bisa ditanami. Ya, semangat. Jangan pesimis dengan lahan gambut. Iya, betul. Kalau kita tahu caranya, maka itu bisa ditanam. Jangan ada kebakaran hutan lagi. Jangan kebakaran lahan lagi. Baik, terima kasih Mas Pri. Sama-sama. Ya, saya jalan-jalan lagi. Iya, mari. Mari, saya lewat sini aja ya. Iya, mari silakan. Halo Pak. Halo juga Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Saya sehat. Agan dengan Pak Sukiman. Pak Sukiman, iya Pak Sukiman, iya. Pak Sukiman, saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Sugiarso, terus kemudian Pak Supriyono, Iya. terus diarahin kemari nih. Iya. Katanya Pak Sukiman itu kalau untuk soal buat pupuk-pupuk untuk Jambu Citra ya Pak, betul ya? Iya, betul Pak. Itu ya ternyata saya ini lagi mau buat pupuk. Iya, ini untuk pupuk itu Jambu Citra. Jambu Citra, iya. Ini campurannya apa aja Pak? Ini pupuk kandang campur sekam, terus nanti dikasih Pupuk kandangnya pupuk sapi atau ayam ini atau ayam. ayam. Iya. Kalau sapi nggak bisa dia? Ya bisa juga, Bisa semua juga? bisa Pak sebenarnya. Cuma ya ini kebetulan yang ada. Yang ada ini, ya. Oke, jadi apa saja pupuk kandang yang ada itu yang dimanfaatkan. Terus dicampur dengan sekam. Iya. Perbandingannya? Perbandingannya tuh ini nih ndak ada perbandingan, yang penting kira-kira aja gitu. Wah, pakai kira-kira aja Pak. Iya. Oke. Apa 1:1 gitu, pupuknya Enggak, satu, enggak ininya juga lah. enggak juga ya, pokoknya kira-kira secukupnya gitu ya. Iya. Ini kalau sekam ini fungsinya apa Pak nanti dia di tanah itu Pak? Nah ini maksudnya kan kalau tanah sekam itu ketimpa tanah itu kan tanah itu lalu bergerongga Pak. Bergerongga itu terus nanti akar itu mudah. Oh jadi tanahnya jadi lebih gembur ya, iya, tidak padat ya, tanahnya ada rongga-rongga karena sekam tadi ya. Ya betul Pak. Oke, kalau pupuk kandang itu mungkin mengandung bakteri-bakteri pengurai gitu ya itu yang. Iya. Oke, itu cuma ini aja atau ada campuran lain? Ada, itu ada triko, maksudnya untuk menghambat jamur gitu Pak. Oke. Untuk membasmi jamur supaya tidak kena batang-batang yang dipupuk itu. Oke, sambil dikerjakan Pak, dicampur seperti apa Pak itu? Nah ini yang namanya triko tadi? Nah ini namanya Trichoderma Pak. Trichoderma? Iya. Oke. Ini 1 liter harganya 50.000. Harganya 50.000 1 liter. Dipakainya berapa untuk? Dipakai untuk tiap-tiap 1 gelas. Ini Pak, 1 gelas air mineral ya. Ya, ini untuk 14 liter air. 14 liter air. Iya, baru dicampurkan ke disiramkan ke sini. Nah, nanti untuk pupuk ininya diinapkan selama 1 minggu baru nanti bisa dimanfaatkan. Oke, jadi 14 liter air itu untuk bisa menyirami berapa banyak pupuk? Ya kalau menurut saya tuh sih sebenarnya hanya kira-kira saja, karena biasanya tuh kalau itu 3 karung ya 3 karung biasa kira-kira ini basahnya berapa gitulah. Nggak terlalu jadi detail lah gitu. Tadi 1 gelas air air mineral tadi Trichodermanya itu bisa untuk menyampuri 3 karung nggak? 3 karung ya, pupuk yang sudah tercampur bisa sampai 4 bisa sampai 4 ya. 4 karung bisa sampai 4 karung ya. Nah itu berarti kan banyak nih, volumenya banyak, ini kan sekedar pencontohan saja nih mungkin ya ini. Nah kalau untuk 4 karung itu bisa memupuk berapa luasan di Jambu Citra? Ya sebenarnya kalau mau dibikin luas, kalau ngirit juga bisa, cuman kan kita kadang-kadang kira-kira itu 1 pokok itu 1 ember ya, ini
dalam satu karung itu tadi jadi berapa ember gitu Baik. aja. Baik. Ya, ini pakai prinsip ini ya Pak. Jadi kalau nasi sepiring berdua pun bisa Iya, gitu Pak iya. ya. Kita tuh pakai sistem kira-kira gitu. Sistem Pak. kira-kira ya. Iya, iya. Jadi kalau ini kalau mau dipakai ke apa ya ke katakanlah ke 100 pohon juga bisa juga ya, tapi kan jadinya Iya, sedikit-sedikit iya, ya. jadi sedikit kan kalau kalau mau jadinya cepat sedikit, subur tuh ya bagaimana kira-kira kita aja Kalau lah, gitu. semakin sedikit pupuknya ya Iya. hasilnya juga kurang bagus ya. Iya, iya, tentunya Yang gitu. paling ideal. Iya, iya. Nah, ukuran idealnya itu mungkin Satu Bapak ember ya, Satu ukuran untuk satu pohon tuh biasanya satu ember. satu ember yang ukuran Atau berapa? tinggal melihat kondisi tanaman itu sendiri lah Pak. Pak? Heeh. Kalau memang tanaman itu udah memungkinkan untuk 2 ember ya saya kasih 2 ember kan gitu. Oke. Bapak sendiri menanam jambu citra ada berapa pohon semuanya, Pak? Oh, kalau dihitung tuh mungkin sekitar 60-an lah. 60 pohon. Iya. 60 pohon itu di luasan berapa, Pak ya? Kalau tadi katanya jaraknya Kalau jarak di- tanam 5 meter ya. Ya, Jarak 5 meter ya. iya 5 meter. Itu sama. berarti ada setengah hektar Bapak punya itu? Ya, kurang lebih lah gitu Pak. Ya. Ya, mungkin malah nggak ada setengah. Nggak ada setengah hektar ya. Kurang dari itu ya? Iya, kurang Oke. dari itu. Baik. Hasilnya gimana, Pak? Alhamdulillah sih tadi Bapak sudah Mhm. melihat hasilnya di sana. Mhm. Kalau yang Bapak Gimana, sendiri? Ya sama saja kan. Sama saja? Iya. Bapak malu-malu nih Pak Setiawan nih. Tapi bisa buat hidupin keluarga ya, Pak ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Dari jambu itu bisa untuk Sampai jutaan, Pak? ya kadang-kadang Kadang-kadang. Berapa juta, Pak? ya bisa kadang sampai 5 juta segala juga bisa. Alhamdulillah. Oke Pak Sukiman, terima kasih banyak. Ya, Saya Sama-sama, jalan-jalan Pak. lagi. Iya. Mudah-mudahan selalu berhasil nih jambu citranya Bapak. makasih Terima kasih ya Pak. Udah Mari sampai saya di pamit sini, dulu. iya. Ya, Mas.